Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berada di tanggal 30 Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 29 Januari 2025 Masehi. Allah perjumpakan kembali kita yang insya Allah kita melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini adalah insya Allah pertemuan yang ke-38. Kemudian yang kita ingatkan kembali bahwasanya di antara poin-poin yang telah kita pelajari bahwasanya itu adalah poin-poin yang merupakan aqidah Ahlus Sunnah, aqidah Ahlul Hadis, yang aqidah mereka aqidah yang sahih, aqidah yang selamat, yang mereka terima sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempelajari aqidah At-Tahawiyah meskipun beliau bermazhab Hanafi, akan tetapi dalam masalah aqidah para imam kita, para ulama kita, mereka akidahnya akidah salaf, akidah Ahlul Hadis, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, kita akan lanjutkan pelajaran kita dan di malam ini di pertemuan yang ke-38 kita memasuki poin yang ke-157. Maka untuk itu marilah kita dengarkan poin yang ke-157, 158, 159, 160, 161, 162. Itu sama itu pembahasannya. Jadi dari 157 sampai 162
Baik, mari kita simak bersama-sama. Tafadhol. Bismillah. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala qala wala nara khuruj ala annatina wa ulati umuri. Kami juga tidak berpandangan bolehnya memberontak pada para penguasa dan pemimpin kami, sekalipun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, dan kami juga tidak mendoakan mereka agar mendapatkan bencana atau kebinasaan. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kami juga tidak membolehkan mencabut tangan bai'at dari kewajiban taat kepada mereka. Wa nara ta'atuhu min ta'atillahi azza wa jalla faridah malam ya'muru bima'diyah. Kami berpandangan bahwa menaati mereka yang merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah suatu kewajiban selama mereka tidak memberitakan perbuatan maksiat. Wa ya'muru bis-shalah wal mu'afah. Kami berdoa bagi mereka agar mendapatkan kesalihan dan dianugerahi kefiafiyatan. Wa nattabi'us sunnah wal jamaah wa najtanibus suzuza wal khilaf wal furqah. Kami mengikuti as-sunnah dan al-jamaah dan meninggalkan sikap menyelisihi jamaah, asyis, suzuz, perselisihan, al-khilaf dan perpecahan, al-furqah. Baik, tadi sebenarnya sampai 162 dulu. Sampai 162 kata muallif rahimallahu taala di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina. Kami juga tidak berpandangan bolehnya memberontak kepada para penguasa dan pemimpin kami. Jadi salah satu akidah di matan Aqidah Tahawiyah ini itu tidak bolehnya memberontak kepada para penguasa dan pemimpin kami. Wa in jaru, sekalipun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, dan kami juga tidak mendoakan mereka agar mendapatkan bencana atau kebinasaan. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kami juga tidak membolehkan mencabut tangan, maksudnya mencabut bai'at, janji setia dari kewajiban taat kepada mereka. Wa nara ta'atuhum min ta'atillahi azza wa jal, kami berpandangan bahwa mentaati mereka merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, faridah, yaitu adalah suatu kewajiban. Malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan perbuatan maksiat. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, kami berdoa bagi mereka agar mendapatkan kesalehan dan dianugerahi keafiatan. Itulah poin yang ke 157 sampai 162 pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Insyaallah kita akan bahas poin ini, apa maksud dari muallif rahimahullahu taala. Baik. Kewajiban untuk taat kepada pemimpin atau ulil amri itu wajib, kecuali illa fi ma'siyatin, kecuali di dalam maksiat. Di sini Imam Abul Izzi Al-Hanafi itu membawakan beberapa dalil, baik di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah ini. Baik, langsung saja kita bahas atau kita simak bersama-sama apa yang telah disyarah, dalil-dalil yang dibawakan dalam penjelasan ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
Jadi di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Kita ulangi lagi. Dan ini sering kita ingatkan bahwasanya apabila ada ayat yang dimulai dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka pasanglah kuping kalian, katanya. Pasang kuping maksudnya dengarkan. Karena setelah ayat itu akan ada perintah yang wajib untuk diamalkan atau larangan yang wajib untuk ditinggalkan. Di sini ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, disuruh untuk atiullah. Ini adalah perintah, kewajiban. Itu mentaati atiur rasul dan mentaati rasul wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang dan para pemimpin ulil amri minkum, pemimpinmu. Baik. Taat kepada pemimpin adalah pada ayat ini urutan ketiga. Allah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Perhatikan, atiullah wa atiur rasul, mutlak. Adapun ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin itu tidak ada kata-kata atiunya, tidak ada. Perhatikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tidak ada atiunya. Jadi ini ketaatan kepada pemimpin mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya apabila tidak dalam keadaan yang ma'ruf atau dalam kebaikan atau menyelisih itu, maksudnya dalam maksiat, perkara-perkara maksiat, maka tidak wajib kita untuk mengikuti pemimpin. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf, dalam hal kebajikan atau kebaikan. Atau di hadis yang lain, innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada, sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada yang maha pencipta, maksudnya kepada Allah, kepada Khaliq. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ikhwanin fid din, a'adzakumullah. Wa fi sahih, di dalam sahih disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya, maksudnya maksiat di sini engkar, tidak mau taat kepada Nabi, faqad asallah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amir faqad ata'ani, barang siapa yang taat kepada amir, pemimpin,
faqad ata'ani, maka dia telah taat kepadaku. Kata Nabi SAW, wa may ya'sil amir faqad asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad, dan seterusnya. Jadi hadis ini adalah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, qal inna khalili awsani an asma wa uti'a wa in kana 'abdan habasyiya. Sesungguhnya kekasihku, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsani, telah mewasiatkanku untuk apa? An asma'a wa uti', untuk taat, untuk mendengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyian mujadda'al atraf, meskipun yang menjadi pemimpin mereka adalah budak Habasyi yang terpotong jarinya, maksudnya yang buntung, ada cacatnya. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, dan seterusnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian wa indal Bukhari, adapun riwayat dari Imam Bukhari, walau li habasyi ka'annahu ra'sahu zabib, meskipun kata Nabi SAW, dia adalah budak dari Habasyi yang kepalanya seperti seakan-akan seolah-olah seperti kismis. Jadi ada bentuk tidak sempurnanya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mendengar dan taat. Jadi hadis yang disampaikan pada penjelasan ini jelas bagi kita bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tahawi di dalam Aqidah At-Tahawiyah ini, bagaimana Ahlus Sunnah taat kepada pemimpin. Dan poin ini adalah poin yang sangat besar, terutama di negara-negara seperti kita, Republik Indonesia yang demokrasi. Ini sangat sulit, karena demokrasi itu membolehkan bagi rakyat atau kelompok tertentu atau organisasi tertentu atau golongan tertentu untuk demonstrasi. Dan demonstrasi adalah dalam bentuk bentuk sikap yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita tidak membenarkan dan kita tidak melakukan hal demikian. Jadi sikap yang baik kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada pemimpin, maka kita tidak melakukan sebagaimana yang kalau negara demokrasi mengizinkan, dibolehkan. Kan tetapi kita tidak melakukannya. Apabila ada kebijakan yang tidak sesuai, kita tidak melakukan hal tersebut. Karena nasihat untuk pemimpin bukan turun ke jalanan, tetapi dengan empat mata. Dengan empat mata, karena mereka para pemimpin mempunyai wibawa. Tentunya kalau di depan orang ramai, jangankan pemimpin yang mempunyai kekuasaan, kita pribadi seandainya dinasihati dekat orang, sekitar 1 orang, 2 orang selain kita, maka kita merah telinga kita. Lalu bagaimana di khalayak ramai, di media-media diekspos? Ini adalah sangat berat. Peristiwa 212 itu muncul orang-orang yang kita saksikan, perempuan-perempuan yang bercadar, kemudian laki-laki yang nampak penampilan yang sudah mengaji, jenggotan, cingkrang, turun ke jalan. Peristiwa 212 ini menandakan mereka tidak mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, jadi memang berat, ya berat. Di kajian kita sebelumnya, sebelum kita mempelajari akidah tahawiyah, kita mempelajari usulus sittah, 6 landasan pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang diantara poin itu kalau tidak salah poin yang keempat yaitu taat kepada pemimpin, dan ini sangat berat, sangat berat. Akan tetapi inilah beda akidah Ahlussunnah dengan akidah-akidah yang lainnya. Taib. Ikhwani fid din, azakumullah. Di dalam riwayat yang lain, wa fis sahih, di dalam sahih, maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya, Abu Daud, Al-Baghawi, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat, alal mar'il muslimi sam'a wa ta'atu fima ahabbu wa karih. Jadi ketaatan mendengar, begitu juga ketaatan terhadap apa yang dicintai, yang kita sukai, wa karih, dan apa yang kita benci, illa ayyumara bi ma'siyatin, kecuali mereka memerintahkan kepada maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Ini dia. Ada koridor-koridornya. Dan jika itu perintah amir itu kepada maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Tidak ada kita mendengar dan taat. Jadi ketaatan di sini adalah fil ma'ruf. Mudah sebenarnya. Akan tetapi memang begitulah orang-orang yang dipergerakan, yang ingin mendapatkan posisi kedudukan di pemerintahan, yang ingin juga menduduki kursi pemerintahan atau penguasa. Semua kebijakan dari pemerintah itu ditentangnya. Itu ditentangnya. Baik. Kemudian hadis Huzaifah ibnul Yaman. Jadi Huzaifah bin Yaman adalah sahabus sir, sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Manusia bertanya, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Adapun aku, kata Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Wa maqafatu ayyudrikani. Jadi dia khawatir terjebak dalam keburukan tersebut. Faqultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyata wasyarr. Sesungguhnya kami berada di dalam masa jahiliyah dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Maka Allah telah mendatangkan kepadanya kebaikan. Setelah itu kebaikan. Wa hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, na'am. Ya, fakultu, dan aku pun berkata kepada Nabi, bertanya, hal ba'da zalika syarri min khair? Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan? Qal, na'am. Dijawab oleh Nabi SAW, ya. Wa fi dakhan, dan padanya masa itu terdapat dakhan, yaitu asap. Qal qultu ma wa ma dakhanu. Lalu ditanyakan oleh Huzaifah bin Yaman, wahai Rasulullah, apa itu asap? Apa maksudnya asap itu? Qal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan tersebut, yastannuna bi ghairi sunnati. Yaitu kaum yastannuna bi ghairi sunnati, kaum yang membuat ajaran yang bi ghairi sunnati, yang bukan dari ajaranku, dari sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadyi, yang menunjukkan manusia
tidak dengan petunjukku. Lalu ta'rifu minhum wa tunkir. Jadi nanti akan mereka nanti akan kamu kenal dan akan diingkari. Fakultu, dan aku pun berkata, hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Qal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am ya, du'atun ala abwabi jahannam." Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha fazafuhu fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menerima dakwahnya, ajakannya, sesungguhnya dia akan mengalami kecelakaan. Maksudnya akan masuk kepada neraka tersebut. Fakultu, lalu aku tanyakan kembali, kata Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, sebutkan kepada kami ciri-ciri mereka, ciri-ciri dai yang mengajak du'atun ala abwabi jahannam, sebutkan. Nabi diminta untuk menyebutkan ciri-ciri dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Qal na'am. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, qaumun min jildatina, yaitu kaum yang kulitnya sama dengan kulit kita. Yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita, dengan lisan kita. Qultu ya Rasulullah. Lalu ditanyakan lagi, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik? Jika seandainya kami berada, apa yang mesti kami lakukan? Kata Nabi, qal talzamu jama'atu al-muslimin, hendaklah berpegang erat dengan jamaah kaum muslimin, wa imamahum, dan imamnya, maksudnya pemimpin mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, jika tidak menjumpai jamaah dan tidak menjumpai imam, qal fa'tazil tilkal firaqa kullaha, kata Nabi SAW, tinggalkan semua yang golongan-golongan yang memecah itu. Walau anta adda ala asli syajarah, meskipun engkau itu menggigit akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, sampai engkau menemui ajal, engkau dalam keadaan seperti itu. Jadi ini nasihat yang sungguh luar biasa, yang menjauhkan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Betapa banyak lisan kaum muslimin itu menghujat pemerintahnya, betapa banyak tulisan-tulisan kaum muslimin itu menjelek-jelekkan pemerintahnya, pemimpinnya. Apapun kebijakan pemimpin yang telah ditetapkan itu tidak disetujui. Sampai apa mereka setuju dengan ketetapan atau keputusan? Sampai mereka menduduki kursi yang diduduki oleh pemimpin. Jadi mereka ingin ada kedudukan, kekuasaan di negara ini. Dan di negeri-negeri kaum muslimin, perhatikanlah, yang sistem digunakan adalah sistem demokrasi yang ada pemilunya. Sebenarnya kalau kita yang ada sedikit keamanan, maksudnya daripada sistem demokrasi yang hiruk pikuk, itu sistem kerajaan lebih baik. Kenapa kita katakan? Lihatlah, negara-negara yang ada sistem kerajaan itu tidak ribut dengan penggantian pemimpin. Apa di Asia Tenggara ini? Thailand, apalagi Brunei, Sultan, Arab Saudi, terus di Eropa, Inggris, Belanda, Spanyol kerajaan juga itu.
Denmark ya kan? Kita nggak tahu juga karena nggak seluruhnya dibaca kan. Nah, jadi tidak ada ribut-ribut seperti kita. Ini yang golongan ini, partai ini sampai tidak setuju juga langsung ke MK, Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Dan biaya penyelenggaraan itu triliunan. Itu Pak Ben tahu tuh. Nah, itu sedikit bagaimana kita diarahkan oleh Nabi kita tercinta, itu keadaan. Setelah keburukan ada kebaikan, setelah kebaikan ada keburukan, sampai kata Nabi dakhan. Bagaimana asap yang kita pedih mata kita, yang mata kita pandangan kita tidak bisa melihat. Kata Huzaifah, wa ma dakhan. Apa itu maksudnya asap itu? Yang asap itu kaumun yastannu bi ghairi sunnati. Kaum yang ajaran mereka mengajar dengan tidak sunnah Nabi, dengan tidak ajaran Nabi. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, yang mereka memberi petunjuk dengan tidak petunjukku. Mereka itu kata Nabi SAW, hal ba'da zalikal khair min syarr, apakah sesudah kebaikan itu ada keburukan? Naam, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Jelas Nabi SAW. Ini khabar nubuwah. Nabi menjelaskan kepada kita ada dai-dai di mimbar-mimbar mereka, menjadi khotib-khotib di tulisan-tulisan mereka, di dakwah-dakwah mereka, tetapi du'atun ala abwabi jahannam, mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Ini buruk keadaannya. Dan kita saksikan bagaimana dai-dai menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu di zaman sekarang yang banyak diikuti. Waliyazubillah. Jadi standar banyaknya mengikuti itu bukan standar kebenaran. Karena standar kebenaran adalah yang mengikuti dalil. Itu standar kebenaran. Bahkan di akhir ini seandainya sudah dijumpai begitu, wahai Rasulullah, apa yang akan kami lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi SAW, apabila tidak ada jamaah lagi, tidak ada imam lagi, kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan semua yang memecah belah tersebut, walau an ta'adda ala asli sajarah, meskipun kamu menggigit akar-akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala zalik, sampai engkau menjelang ajal maut, engkau dalam keadaan seperti itu. Nasihat yang begitu indah bagi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Adanya, lihatlah penerang kita. Bukankah Nabi menerangkan kepada kita tentang bagaimana hak itu, yang hak-hak, yang batil-batil, jelas. Malamnya ibarat siangnya. Begitulah Nabi menjelaskan ajaran ini kepada kita umatnya. Namun masalahnya, kita tidak mau belajar. Itu masalah yang terjadi pada umat ini. Tidak mau belajar. Coba kita saksikan di Jalan Kayu Manis ini, betapa banyak, berapa kakak penduduk yang hadir. Itu salah satu bukti nyata bahwasanya malasnya kita mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menganggap harta dunia itulah yang kita kejar. Sementara apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi berupa kitab Allah dan sunnahnya kita abaikan. Sekarang kita hidup, kita tidak terasa. Namun mata kita terbelalak nanti di akhirat ketika kita dikumpulkan di yaumil mahsyar. Terbelalaklah mata kita. Seolah-olah kita mau menggigit seluruh jari kita ke dalam mulut karena alangkah kecewanya keadaan tersebut. Ya, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari, maka ini adalah salah satu nikmat yang tiada terhingga. Nikmat dari Rabbuna Jalla wa Ala yang tidak semua manusia atau tidak semua kaum muslimin yang mendapatkannya. Hadirkan hati kita, maka kita akan memuji Allah atas keadaan yang kita dapatkan ini. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya Abdullah dan Abbas, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Ini dia, jika ada terlihat dari amir itu segala sesuatu yakrahu, yang dibenci, yang tidak kita sukai, ditunjukkan oleh Nabi SAW, falyasbir, maka sabarlah. Ini dia, sabar ini kita yang tidak bisa. Falyasbir, jelas Nabi memerintahkan kita bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famat. Jika kata Nabi SAW, seseorang yang keluar berpisah dari jamaah shibran, itu sejengkal, famat, dan dia mati, famitatun jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyelisihi jamaah. Kemudian di hadis yang lain, di riwayat yang wafi riwayatin, faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Kata Nabi SAW, maka ikatan Islam itu akan lepas dari lehernya. Bayangkan, jika kita menyelisihi jamaah atau menyelisihi pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau tidak ada yang kita tidak suka, kata Nabi, falyasbir, maka bersabarnya. Ini bukan ungkapan kita atau ungkapan dari mu'alif menyebutkan, itu nukilan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab sahih Bukhari, Muslim, Ahmad, dalam begitu juga ini potongan dari hadis yang panjang dari hadis Al-Haris Al-Asy'ari dengan sanad yang sahih di riwayat yang kedua yang kita sebutkan, lepasnya ikatan Islam dari lehernya. Kemudian hadis berikutnya, wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi hadis-hadis mengenai wajibnya taat kepada pemimpin dalam hal yang baik itu banyak. Adapun untuk maksiat maka itu tidak perlu taat. Lalu dikatakan qala Rasulullah SAW, Nabi Rasulullah SAW telah bersabda, idza bawai'a al-khalifatain faqtulul akhara minhuma. Jika ada dua baiat pemimpin khalifah, dua baiat, faqtulul akhara minhuma, maka bunuhlah satunya. Jadi hanya satu kepemimpinan, tidak boleh dua kepemimpinan. Jadi misalnya ada negeri-negeri atau provinsi yang ada amirnya juga selain dari pemimpin yang sah, maka itu boleh angkatan bersenjata untuk memeranginya, boleh, karena telah membaiat pemimpin yang lain dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terkadang yang orang yang tidak memahami, ini kita bukan kekhalifahan atau kita bukan negara Islam, pemimpinnya presiden, ini kita harus dalam keadaan ini, inilah sistem negara kita, maka ikuti aturan yang baiknya. Adapun untuk maksiatnya kita tidak taat, mudah saja, itu mudah saja. Kemudian di hadis yang lain dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khiyarukum a'immatikum alladhi yuhibbunahum yuhibbunakum. Jadi kata Nabi SAW, pemimpin yang baik itu adalah engkau mencintai mereka dan mereka mencintaimu. Itu pemimpin yang baik. Wa tusalluna alaihim, dan dia wa yusalluna alaikum, saling mendoakan. Pemimpin mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakan pemimpinnya. Wa syiraru a'immatikum alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum. Adapun pemimpin yang jelek, yang buruk adalah yang mereka marah terhadap pemimpinnya dan pemimpinnya marah terhadap rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Pemimpin, ya rakyat melaknat pemimpinnya, pemimpin pun melaknat rakyat. Faqulna, lalu
kami mengatakan kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabizuhum bisayf inda dzalik?" Apakah kami boleh memerangi kalau keadaan seperti itu? Qal la, kata Nabi, jangan perangi, jangan angkat senjata. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka itu menegakkan atau mengerjakan salat. Ala man waliya alaihi walin fara'a ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrahu ma ya'ti min maksiatillah wala yazi'na yadan min ta'atih. Jadi itu. Jadi maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diikuti taat itu adalah maksiat kepada Allah, dan kebencian adalah maksiat kepada Allah, dan jangan tangan atau ketaatan kita melepas baiat kepada pemimpin. Taib. Mungkin untuk itu kita cukupkan dahulu. Adapun nanti akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya setelah azan Isya. Taib, kita azan Isya dulu. Setelah itu akan kita lanjutkan pembahasan pada poin selanjutnya. Fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam matan al-aqidah at-tahawiyah. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya, yakni di poin 163, tadi disebutkan doa kebaikan dan doa kesolehan dan doa apa tadi? Afiyah. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah. Kami berdoa bagi mereka agar mendapatkan kesolehan dan dianugerahi keafiatan. Jadi mendoakan pemimpin dengan kebaikan, tidak boleh mendoakannya dalam keburukan. Dan kita ingat salah seorang ulama dari generasi tabi'in, itu Fudail bin Iyad, mengatakan lau anli da'watun mustajabatan ma sayartuha illa fil imam. Jika seandainya aku memiliki satu doa mustajab, maka aku akan tujukan kepada pemimpin, kepada imam. Nah, jadi dampaknya begitu besar. Apabila kita mendapati pemimpin yang adil, maka itu dampaknya sangat besar. Kebijakan keputusan yang diputuskan itu akan bermanfaat bagi agama dan bagaimana mudahnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Pelarangan maksiat, judi online dan seterusnya. Apapun yang pinjaman online yang sekarang semarak. Nah, jadi itu adalah keputusan yang itu sangat bermanfaat bagi sosial masyarakat dan seterusnya. Taib. Kita lanjut ke poin berikutnya, poin 163. Fadhol. Ya. Enggak, yang itu dulu. Wa tabi'us sunnah. Kami mengikuti sunnah. Kami mengikuti sunnah dan al-jamaah dan meninggalkan sikap menyelisih jamaah, asyuzuz, perselisihan, al-khilaf dan perpecahan, al-furqah. Jadi di sini di poin yang ke-153 muallif menyebutkan wa nattabi'us sunnata wal jamaah. Kami mengikuti as-sunnah dan al-jamaah. Wa najtanibu syuzuz, dan kami meninggalkan sikap as-suzuz, yaitu menyelisihi jamaah, wal khilafa wal furqah, perselisihan khilaf dan al furqah, perpecahan. Dan di sini dijelaskan di dalam syarahnya as-sunnah, yakni at-tariqatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaatul muslimin, yaitu jamaah kaum muslimin, wahum, mereka as-sahabatu, sahabat, wat tabi'un lahum bi ihsan ila yaumiddin, dan bagi yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Fattiba'uhum huda. Jadi mengikuti petunjuk, wa khilafum dolal, dan menyelisihi kesesatan. Qala Allah Ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu, mengampuni dosamu,
dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, di dalam ayat yang lain, yang tadi dalam surah Ali Imran ayat 31, kemudian dalam surah An-Nisa ayat 115, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menyelisih Rasul setelah mendapatkan petunjuk, jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghairal sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka akan dipalingkan, kami palingkan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dipalingkan ke jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ketika itu orang yang mengikuti jalan orang yang beriman, orang beriman ketika itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 54, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, katakanlah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallaw fa inna ma'alai ma hummila wa alaikum ma humiltum. Barang siapa yang berpaling, maka atasnya lah, atas Rasul itu apa yang dipikulkan baginya dan apa yang dipikulkan bagimu. Wa in tuti'u tahtadu, barang siapa yang taat kepadanya maka dia telah mendapat petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, dan sesungguhnya Rasul itu tugasnya hanyalah menyampaikan penjelasan. Dan ayat-ayat ini seperti wa anna hazi sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan ikuti jalan-jalan yang membuat kamu berpecah. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah wasiat wasiat itu untuk la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Jadi kita dilarang untuk menjadi orang-orang yang saling berselisih, saling berpecah belah, min ba'di ma ja'ahumul bayinat, yang setelah datang bagi mereka petunjuk, keterangan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka lah azab yang sangat besar, sangat pedih. Wa qala ta'ala, dan dalam surah Ali Imran ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya, lasta minhum fi syai', yang tidak ada sesuatu pun dari mereka segala sesuatu, innama amruhum ilallah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun, sesungguhnya hanya saja segala urusan itu kembali kepada Allah, kemudian sesungguhnya akan diberitahukan apa yang telah dikerjakan. Wasabbat fis sunan, dan telah ada ketetapan di dalam sunan, al haditsul ladzi sahahahu Tirmizi, hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmizi, anil Irbadi ibni Sariyah, dari Irbad bin Sariyah, qal wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah berwasiat, memberikan wasiat kepada kami, wejangan kepada kami, mau'izatan balighah, itu suatu nasihat yang sangat berkesan. Zaraftu minhal uyun, yang membuat air mata keluar. Wa wajilat minhal qulub, yang membuat bergetarnya hati. Faqala qail, maka ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, ka'anna haza mau'izatun muwaddi'. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat yang terakhir. Fama tahtadu ilaina, maka fala ta'hadu ilaina. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, usikum bisam'i wa ta'ah,
aku wasiatkan kepadamu untuk mendengar dan taat. Fa innahu may ya'si minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Ini hadis ini telah sering juga kita dengarkan, hadis Irbad bin Sariyah. Jika kamu berumur panjang maka akan mendapatkan perselisihan yang banyak setelahku. Fa'alaikum bisunnati wal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah berpegang terhadap sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk min ba'di setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah terhadapnya. Wa'addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah terhadap suatu perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Begitu juga dengan hadis iftarakul ummah, wa qala sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya dua ahli kitab telah berpecah belah di dalam agamanya, itu 72 golongan millah. Wa inna hazil ummata satafriqu ala 73 millah. Dan umat ini, kata Nabi SAW, akan berpecah menjadi 73 golongan, yakni ahwa, yang mengikuti hawanya. Kulluha finnar ila wahidah. Nabi SAW mengingatkan seluruhnya itu di neraka kecuali satu, wahiyal jamaah, dia adalah jamaah. Wa fi riwayatin qalu, di riwayat yang lain kata Nabi, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Qal man ana alaihi wa ashabi, yang satu itu kata Nabi yang mana aku dan sahabatku berada di atasnya. Nah, jadi ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat banyak dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang intinya apabila kita mendapati pemimpin yang kita benci, yang kita tidak sesuai dan perintahnya begitu menyakitkan kita, maka sabar obatnya. Sabar itu solusi. Adapun hak kita terhadap pemimpin telah kita tunaikan, adapun tentang hak kita nanti Allah yang akan mengadili di hari kiamat. Jadi mudah sebenarnya untuk memahami, akan tetapi karena hawa nafsu, karena sesuatu yang menggebu-gebu, yang tidak ada arah, tidak ada tuntunnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terjadilah korban jiwa, berdarah dan seterusnya. Taib. Poin selanjutnya, tafadhal, poin 164. Kami mencintai orang-orang yang adil dan amanah, dan membenci orang-orang yang zalim dan berkhianat. Jadi di poin 164 disebutkan oleh muallif, wa nuhibbul ahlal adli wal amanati, kami mencintai orang-orang yang adil dan amanah, wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanah, dan membenci orang-orang yang zalim dan berkhianat. Wa hadza min kamal imani wa tamamil ubudiyah. Jadi mencintai keadilan, mencintai amanah, begitu juga membenci orang-orang yang berbuat zalim dan berkhianat, itu adalah di antara tanda-tanda sempurnanya iman, wa tamamil ubudiyah, dan sempurnanya ubudiyah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bahwasanya Rabbuna Jalla wa Ala yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik, wa yuhibbul muttaqin, mencintai orang-orang yang bertakwa, wa yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang suci, wa nahnu nuhibbu man ahabahullah, dan kami mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ini dia.
Ini dia kita mencintai apa yang dicintai Allah dan menjauhi apa yang tidak dicintai oleh Allah. Seperti Allah tidak la yuhibbul khainin, tidak menyukai khianat, wala yuhibbul mufsidin, tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan, wala yuhibbul mustakbirin, tidak menyukai orang-orang yang sombong, wa nahnu la nuhibbuhum aidha, dan kami tidak mencintai semuanya itu, wa nubghiduhum, dan kami membencinya, sebagaimana muwafaqatan lahu subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara, kata Nabi SAW, yang apabila terdapat pada seseorang halawatul iman, akan merasakan manisnya iman. Jadi keimanan itu, ikhwan fillah, itu ada manisnya, ada rasanya. Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilai mimma siwahuma. Yang 3 itu, yang pertama kata Nabi SAW, Allah dan Rasul itu lebih dicintai daripada keduanya. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Barang siapa dan siapa saja yang mencintai saudaranya, cintanya itu karena Allah. Wa man kana yakrau ay yarji'a fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakharu ayyul qafin nar. Jadi begitu juga siapa yang dia tidak suka dikembalikan kepada kekufuran setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Nah, jadi itu bagaimana seseorang apabila itu ada di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mencintai seperti jihad, misalnya di ayat yang lain dalam surah As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di atas jalannya, yang bersaf-saf ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Taib. Kemudian kita bahas yang berikutnya, poin 165. Tafadhol. Kami mengatakan Allah lebih tahu dalam masalah yang tidak jelas bagi kami. Jadi di sini diingatkan oleh muallif pada poin 165, wa naqul Allahu a'lam, dan kami mengatakan Allah lah yang lebih mengetahui, fi mastabaha alaina ilmu, dalam masalah yang tidak jelas bagi kami. Jadi kita diajarkan oleh muallif dengan Allahu a'lam. Ini harus, seandainya tidak jelas suatu perkara dalam agama, maka kita harus ucapkan Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Disebutkan di dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Jadi siapa yang lebih sesat bagi yang mengikuti hawanya, yang itu merupakan bukan petunjuk dari Allah. Jadi hawa nafsu itu bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di ayat yang lainnya. Beberapa ayat yang dibawakan di sini kita bacakan, tetapi kita tidak jelaskan secara menurut tafsirnya, cuman kita akan sebutkan ayatnya. Selanjutnya dalam surah Al-Hajj ayat 3 sampai 4. Nanti bisa dilihat atau dilihat atau dilihat di HP, jadi kita sama-sama mengetahui. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ketiga, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi' kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu
dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang keempat dalam surah Al-Hajj, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluh wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu bahwa mereka berkawan dengannya, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab yang pedih. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah, bisa dilihat di dalam surah Ghafir ayat ke-35. Ayat ke-35, Fikri bacakan. Baik, mari kita dengar dalam surah Ghafir ayat 35. Fadhal. Sudah dapat? Sudah dapat? Allazina yujadiluna fi ayatillah Jabbar. Taib. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sangat besar kedukaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah menguji hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. di ayat yang lain supaya kita dapat mengetahui sumbernya, dan ini adalah ilmu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 33. Al-A'raf ayat 33. Ada jumpa? Ini ditekankan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang mereka berkata tentang Allah yang mana dia tidak mempunyai ilmu terhadap hal itu. Dalam surah Al-Kahfi coba lihat ayat 26. Jumpa Al-Kahfi ayat 26.
alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Jadi di ayat lain juga dikatakan, kita sekat, Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah, Rabbku yang lebih mengetahui berapa jumlah mereka. Dalam surah Al-Kahfi di ayat yang lain, ayat 22, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika lamma su'ila an atfalil musyrikin, ketika ditanyakan tentang itu, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Jadi Allah lah yang lebih mengetahui bima kanu amilin. Ketika di hadis Jibril, di akhir-akhir hadis Jibril, apa kata Nabi SAW? Ya Umar, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa itu? Ketika Jibril bertanya tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Jawaban dari Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Itu ketika Nabi SAW masih hidup, Allah wa rasuluhu a'lam. Akan tetapi setelah Nabi wafat, maka cukup dengan Allahu a'lam. Ini poin yang ke-165. Wa naqul Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmu. Kami mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui dalam masalah yang tidak jelas bagi kami. Taib yang terakhir, poin 166. Mungkin Abu Imran, poin 166 yang terakhir pada kesempatan ini. Taib, Imam Abu Ja'far At-Tahawi pada poin 166 mengatakan, wa naral masha 'alal khuffain fi safar wal hadar kama jaa fil athar. Kami juga berpandangan bolehnya mengusap dua khuf ketika sedang safar, berpergian jauh, ataupun ketika bermukim, sebagaimana disebutkan di dalam athar. Ini pembahasan masalah fikih. Akan tetapi ulama-ulama akidah memasukkan pembahasan tentang mengusap khuf. Khuf sebagaimana kita ketahui, sepatu yang boot terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Khuf atau di zaman kita ini kaos kaki. Itu bagi orang yang safar maupun mukim, terutama safar. Bagi yang sudah berwudu kemudian memasukkan sepatu bootnya, khuf atau kaos kaki, apabila dia batal berwudu cukup dengan diusapkan atasnya. Ini masalah fikih, akan tetapi ulama akidah menukilkan pada kitab-kitabnya. Karena apa? Ini membantah Rafidah bahwasanya mengusap dua khuf itu tidak ada. Rafidah Syiah itu tidak ada di dalam akidah mereka mengusap khuf, mengusap punggung kaki, punggung dari khuf ketika berwudu, baik itu safar dan mukim. Syaratnya sebelumnya kita suci dulu, baru kita masukkan kaki kita, kaos kaki atau khuf atau sepatu boot, baru itu boleh. Seandainya kita batal, kita berwudu, cukup dengan tanpa dibuka, diusap bagian atasnya, usap bagian atas, itu sudah cukup. Jadi ini membantah Syiah Rafidah yang mereka mengatakan tidak ada mengusap khuf. Mereka di dalam dalam surah Al-Maidah itu, kalau kita perhatikan ayat 6 tentang wudu. Surah Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum. Baik, boleh. Fadhal. Ya ayyuhalladzina amanu Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi tadi wa arjulakum, orang-orang Syiah Rafidah mengatakan wa arjulikum. Di situ dia membantah tidak adanya mengusap khuf. Padahal mengusap khuf itu ada sunnahnya dari Nabi SAW, ada asarnya dari sahabat-sahabat. Jadi untuk membantah akidah Rafidah, para ulama-ulama akidah memasukkan pembahasan khuf pada pembahasan akidah untuk membantah Rafidah Syiah. Dan ada juga untuk membantah ketika ini diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini dengan akal, tentunya yang diusap itu adalah bagian bawah khuf, bukan bagian atasnya. Jadi yang menginjak itu kan bagian bawah, tetapi di dalam agama ini Nabi sunnahnya mengajarkan mengusap bagian atas khuf. Yang menginjak tanah atau kotoran itu bagian bawahnya. Tetapi agama ini bukan dengan akal logika, tetapi dengan dalil bagaimana Nabi SAW mengajarkan, maka itulah yang kita amalkan. Timbangan agama ini bukan akal, bukan logika, tetapi dalil, baik itu kitabullah dan sunnah Nabi kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan buku akidah tauhid, buku-buku akidah yang lain akan dimasukkan pembahasan mengusap khuf ini pada kitab-kitab akidah mereka. Taib. Jadi demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, baik itu tentang taat kepada pemimpin, kemudian jangan mendoakan keburukan kepada pemimpin, hendaklah berdoa kepada pemimpin, doa kebaikan, lalu begitu juga dengan ucapan Allahu a'lam, kemudian yang terakhir tentang mengusap khuf. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan puji dan syukur karena berkat hidayah dari Allah, taufik dari Allah, kita bisa belajar bersama-sama memahami akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas habis